kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Dalam video kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara mengganti air burayak. Ada yang bertanya kepada saya, berapa lama air harus diganti? Saya bilang tergantung situasi, kondisi, dan keadaannya. Kalau airnya sudah kotor kayak begini, ya, harus segera diganti teman-teman. Karena kalau tidak segera diganti, itu akan memperlambat pertumbuhan burayak-burayak ini. Jadi ini tergantung situasinya. Kalau keadaannya sudah kotor seperti begini, wajib diganti ya teman-teman. Digantinya harus full, bukan setengah-setengah. Nah seperti ini juga harus diganti, karena sudah kotor atas dan bawahnya. Yang ini juga, yang paling parah adalah yang ini, dan harus segera diganti. Cara penggantiannya, pertama kita harus menyediakan tempat yang kosong dan diisi air 2 hari sebelumnya. Kebetulan ini isi airnya air pump, air ledeng, jadi harus diendapkan dulu kurang lebih 2 hari, dan harus diletakkan sejajar atau berdekatan dengan yang mau kita pindahkan, supaya suhu airnya antara yang tempat yang baru dan yang lama akan sama suhu airnya, supaya pada waktu pemindahan burayak-burayak ini tidak menjadi stres. Air yang baru ini mengalami rekayasa ya teman-teman, yaitu campuran air yang dicampur sama garam dapur. Sama garam dapur teman-teman, sebanyak 1 sendok makan rata, ya. Dicampur dengan yang namanya Elbayu. Ini istilah dagangnya, ini Elbayu, bisa teman-teman cari di tempat akuarium, ya, namanya tuh Elbayu. Ini bisa berkhasiat untuk menghilangkan jamur. Ini hanya diambil sedikit saja teman-teman. Ini untuk menghilangkan jamur dan untuk supaya tahan tubuhnya lebih sehat, ya, lebih kuat. Ini dicampurkan, dan juga rendaman daun ketapang ya teman-teman. Rendaman daun ketapang ini sudah saya redam dari kemarin, dan saya campurkan semua kepada campuran ini. Ini namanya rekayasa air ya teman-teman ya. Dan diaduk menjadi rata. Dan dibagikan dengan cara rata ke air-air yang udah diendapkan sebelumnya ya teman. Ini air ini sudah diendapkan 2 hari sebelumnya, dan sekarang saya akan dipergunakan untuk memindahkan burayak-burayak ini, supaya burayak-burayaknya bisa hidup dengan sehat dan cepat tumbuh menjadi besar ya teman-teman. Nah inilah air yang saya pergunakan ya teman-teman. Jadi agak berubah warnanya jadi rada kuning. Dan ini dipergunakan buat mengganti air baru, supaya ketahanan tubuhnya menjadi lebih kuat ya teman-teman ya. Lalu cara memindahkannya, si burayak ini langsung serok dengan serok yang besar ini ya teman-teman ya. Langsung diangkat semua
Diangkat semua seperti begini ya teman-teman ya. Dan dipindahkan. Tapi ini dipindahkannya harus satu-satu diangkat teman-teman ya. Jangan langsung dipindahkan semua. Soalnya kalau langsung dipindahkan semua, ini kotorannya akan terbawa ya teman-teman. Jadi ini akan dipindahkan satu persatu ke tempat yang sudah disiapkan sebelumnya. Nanti akhirnya akan saya videokan lagi. Inilah teman-teman hasil pemindahan burayak dari tempat yang tadinya kotor. Ini kelihatan kotor ya teman-teman tuh, ke tempat yang sudah bersih. Dan inilah hasilnya yang saya barusan saja saya pindahkan satu persatu. Dan secara iseng saya hitung jumlahnya ada 70 ya teman-teman. Ini jenis indukan dari Galaxy Koi ya teman-teman, hasil breeding saya yang kedua. Ini umurnya kurang lebih 1,5 bulan. Dari hasilnya ini kelihatan ada yang besar ya teman-teman tuh. Ada juga yang kecil. Ini yang disebutnya dengan ada raja lubukan ya teman-teman. Pasti setiap satu lubukan pasti ada yang besarnya, dan inilah kita sebut sebagai raja lubukan ya teman-teman ya. Ada yang besar, ada yang kecil ini. Dan umur 1,5 bulan ini sudah bisa diberikan cacing sutra ya teman-teman. Ini cacing sutranya sebentar lagi saya akan berikan supaya pertumbuhannya lebih cepat besar ya kalau dibandingkan dengan pemberian kutu air. Jadi kesimpulannya, kapan air harus diganti ini tergantung situasi dan kondisinya teman-teman ya. Bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, atau bisa seminggu sekali, tergantung ini tempatnya. Kalau tempatnya banyak sinar matahari masuk, ini akan lebih cepat kotor ya teman-teman. Dan ini sebentar lagi akan saya bersihkan semua ya teman-teman, karena ini airnya sudah kotor dan perlu diganti supaya burayaknya cepat tumbuh lebih besar. Dan ini secara estafet, tempat ini sudah kosong dan nanti segera akan saya bersihkan untuk menggantikan burayak yang dari tempat yang di sebelahnya. Jadi ini harus berdasarkan estafet. Jadi satu kosong, satu dibersihkan, yang lain pindah ke tempat yang kosong tersebut. Demikian seterusnya teman-teman. Untuk video kali ini dalam penggantian air saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk pemula, breeding pemula atau breeder pemula seperti saya. Mudah-mudahan ini sangat berguna bagi teman-teman. Saya juga sedang mencoba terus. Semoga hasil breedingnya bisa tumbuh menjadi besar dan dewasa dan tidak ada yang mati lagi ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.